Ya, bukan insiden Ratna Sarumpait dengan petugas Dinas Perhubungan DKI yang sempat viral, beberapa penertiban parkir juga sering diikuti adu mulut dengan pengendara. Mengapa penegakan aturan parkir masih lemah, ataukah memang sosialisasi kawasan parkir yang tidak sampai dan dipahami oleh masyarakat? Bagaimana pula dengan perilaku pengguna tempat parkir? Kita akan langsung bertanya. Sudah hadir di studio Newsline Metro TV, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Andriansyah. Kita mendekat ke Pak. Kita parkir di sebelah sini. Parkir dulu kita sebelah sini. Kiri. Pak Andri, selamat siang. Terima kasih. Ya Pak, mau boleh kira sedikit Pak, kita jangan jauh-jauhan Pak. Kita parkirnya kita agak dekat Pak. Mari Pak. Nah oke. Pak, jadi ini memang peraturannya masih belum banyak diketahui oleh warga atau gimana Pak? Kurang tegas atau seperti apa? Kok ternyata masih banyak yang viral ini? Sebenarnya kalau berbicara masalah belum diketahui oleh masyarakat, enggak juga ya. Karena perda ini kan sudah ada sejak tahun 2014. Baik. Kita sudah ada perda 5 tahun 2014 ya tentang transportasi. Di situ ada 3 pasal. Pasal 62 mengatakan seperti itu, pasal 95, bahkan pasal 140 yang dulu sempat rame juga bahwa setiap pemilik kendaraan atau badan usaha yang memiliki kendaraan dia harus memiliki garasi. Maksudnya agar setiap kendaraan itu tidak bisa atau tidak boleh ya memarkirkan kendaraannya di ruang milik jalan. Ruang milik jalan itu apa sih? Bahu jalan dan badan jalan. Karena memang bahu jalan dan badan jalan ini fungsinya untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tidak boleh dia ya diambil untuk kepentingan pribadi. Pedestrian. Nah, tapi yang tadi menarik Pak Andri dikatakan bahwa behavioral atau sikap perilaku yang sudah terlampau terbiasa. Contoh kecil di dekat kantor kami di Serengseng. Itu sering sekali ketika ada razia. Oh, nggak bisa. Kenapa ini harus diamankan parkirnya? Saya biasa parkir di sini. Lihat saja di belakang banyak sekali. Ini contohnya gini nih. Nggak ada tuh. Akhirnya adu mulut dan lain sebagainya. Itu perilaku terbiasa itu loh Pak yang harus diedukasi mungkin masyarakat dan sosialisasinya akhirnya tidak optimal. Akhirnya berantem deh nih. Oke, kita lihat saksikan cuplikan di belakang. Gimana nih Pak Andri? Jadi memang begini ya. Lebih efektif idealnya ya penanganan parkir itu sudah tidak lagi menggunakan sistem manual. Kalau ini kan sistem manual. Betul. Kita menginginkan ya penanganan parkir itu sudah menggunakan teknologi. Ya. Oleh karena itu kita sangat berharap sekali dengan implementasi yang namanya ERP. Electronic Road Pricing, karena dia bisa diintegrasikan untuk penanganan parkir. Jadi kita pada saat dia atau si pengendara melakukan pelanggaran parkir, nggak usah ribut-ribut, pulsanya udah kesedot aja. Semakin banyak dia melanggar, semakin banyak kita mendapatkan uang. Dan itu juga kita juga memberikan kepastian kepada masyarakat kemana itu uangnya, karena semuanya bisa terdeteksi, ya kan? Nah itu. Idealnya seperti itu. Namun memang sampai saat ini di pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus terang saja memang kita belum sepenuhnya seperti itu. Tetapi kita sudah mulai mencoba dengan adanya ya implementasi parkir meter. Itu yang tadi kayak di Sabang ya, teman kita tadi lihat. Dulu sebelum kita gunakan parkir meter itu kita hanya mendapat Rp500.000 per hari. Begitu kita pasang parkir meter, kita sudah bisa mendapatkan 12 juta. Tuh, kita lihat ini data fakta dana parkir Jakarta nih Pak Andri. Katanya belum mencapai target. Lalu target pendapatan 2016 ini katanya baru sampai 650 miliar, tapi realisasinya di angka 465 miliar Pak ya. Ini laporan akhir tahun 2017 ya, pendapatan APBD DKI Jakarta. Tapi memang gini, kalau tadi Anda mengatakan ini seperti yang meteran parkir di Sabang tadi seperti simulasi begitu ya. Betul, untuk akhirnya nanti ERP gitu diaplikasikan. Optimiskah akan langsung berubah atau ada cara-cara tertentu? Jadi begini, sehebat apapun, seefektif apapun teknologi, tetap ya semuanya itu harus mendapat dukungan dari masyarakat. Betul. Ya, yang tadi bilang tadi behaviornya masyarakat. Ya, contoh yang saya katakan tadi parkir meter, kami sudah mendapatkan 12 juta per hari. Padahal kalau lebih efektif lagi itu kita bisa mendapatkan 20 juta sehari. Kenapa? Faktanya kalau kita bikin kartu parkir meter, harusnya si pengendara itu dia langsung ke parkir meternya, ya top in dan nanti begitu selesai dia top out.
Nah, pas pada dia maunya tap in-nya aja, tap out-nya enggak. Atau dia tidak bawa. Kayak absen ya? Iya, kayak absen gitu. Tapi kalau kita belajar di negara maju, terutama Swedia, ya dia memang sudah menghadap semua harus tap in. Begitu dia tap in, dia langsung kena 4 jam. Oke. Ya. Nah, walaupun dia cuma 1 jam, mau tidak mau dia harus tap out. Karena kalau dia tidak tap out, dia hilang uangnya. Nah, begitu dia tap out, ya walaupun 1 jam, katakanlah 1 jam 5.000, dia kena kan 20.000 kan. Begitu dia tap out, kembali lagi 15.000. Inilah yang akan kita kembangkan supaya masyarakat mau melakukan tap in dan tap out, sehingga si juru parkir dia tidak lagi mengarahkan dia untuk ke parkir meter, tapi dia mengarahkan tempat-tempat kosong, tempat-tempat mana saja yang bisa digunakan. Yang memang sesuai dengan tugasnya juru parkir ya, Pak. Itulah di situ fungsi kepedulian masyarakat harusnya. Baik, tapi bisa nggak Pak diaplikasikan untuk seluruh wilayah di Jakarta? Karena selama ini menjadi contoh untuk simulasi kan baru Jakarta Pusat dan beberapa wilayah seperti di selatan begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk wilayah lain Jakarta Barat, Utara atau Timur begitu bisa tidak Pak diaplikasikan semua? Dan itu sudah kita laksanakan. Jadi sesuai dengan Pergub ya 188 2016. Jadi badan jalan itu sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 ya, tepatnya di pasal 43 boleh badan jalan digunakan untuk parkir. Tetapi dengan kriteria-kriteria yang tadi disampaikan, dan memang status jalannya status jalan wali kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Dia tidak boleh provinsi ataupun protokol. Nah, dia harus dituangkan dalam Pergub. Nah, dia harus dilengkapi dengan rambu dan marka. Nah, di sini kita dalam Pergub itu berisi sekitar 442 ruas parkir. Kemarin waktu uji coba ya yang saat ini yang ada disaksikan itu di 3 tempat. Nah, kemarin pada tahun kemarin di awal 2017 kita sudah menguji coba 30 tempat. 30 tempat. Nah, rencana kami ya kita akan bertahap. Ya, tahun 2018 ini insya Allah kita sudah bisa mengimplementasikan lagi, menambah 50 tempat. Jadi sebenarnya ini bisa kita laksanakan kalau memang betul-betul efektif dan fungsi kontrol masyarakat itu betul-betul efektif. Jadi jangan mau semuanya serahkan ke parkir. Karena kalau seumpamanya pendapatannya itu nggak bocor dengan benar-benar menggunakan parkir meter, keuntungannya dia bisa akan mengembangkan ke wilayah lain. Nah, tapi kalau masyarakatnya yang nggak aware gimana? Contohnya mungkin seperti Ibu Ratna ini nggak tahu kok misalkan itu nggak ada rambu-rambu, padahal sebenarnya juga nggak boleh di sana. Betul. Ini juga ada cuitan dari para netizen. Contoh di sekitar Masjid Fathahillah itu memang tidak ada rambu dan marka yang jelas untuk para pengguna kendaraan berparkir. Nah, itu gimana nih Pak? Cara apa ya mengatasinya? Kita mau disiplin tapi bingung kok markanya nggak ada, kok rambunya nggak ada, gimana nih Pak? Jadi begini, kalau yang namanya larangan parkir kan sudah jelas di situ dikatakan bahwa ruang milik jalan itu tidak boleh untuk parkir. Yang saya katakan tadi, bahu jalan dan badan jalan. Dia tidak harus menggunakan rambu, kecuali di ruang milik jalan itu diperbolehkan parkir, baru digunakan rambu, boleh parkir, P biru dan marka jalan. Yang nama jalan di mana-mana mah nggak boleh buat parkir atuh. Nah, ini yang masih sebenarnya mah kalau seumpamanya kita kembali lagi kepada hati nurani, pasti semua orang tahu lah yang namanya rambu ruang milik jalan. Tapi selalu banyak sekali pembenaran Pak. Dengan alasannya betul. Makanya pembenaran itu yang akhirnya membuat ya udah biasa kok itu boleh parkir, kita enggak. Nah, kenapa juru parkirnya sendiri maaf sekali mencari lahan tanda kutip tambahan untuk pribadi dan akhirnya membuat pembenaran bahwa ini boleh jalan sepanjang mungkin 2 mobil lajurnya masih aman saja, padahal mungkin tidak boleh di situ. Itulah PR kita, PR pemerintah daerah dalam ini Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan semua, menertibkan petugas, menertibkan jukir, menertibkan masyarakat. Nah, karena kalau seumpamanya ini tidak kita lakukan, sampai kapanpun permasalahan ini akan terus. Oleh karena jumlahnya rambu-rambunya sudah cukup belum Pak? Betul. Apalagi untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan abu-abu, yang bisa misalkan di sini nggak boleh, tapi tidak ada rambu-rambunya, jadi orang masih tidak ada yang abu-abu. Ya, karena apa? Rambu itu ya dikenakan atau dipasang di ruas yang memang untuk parkir. Kalau tidak ada rambu-rambu, itu jelas tidak boleh untuk parkir. Nah, di sini permasalahannya kenapa Pak ada pecoret? Nah, memang di sini pecoret ya kita itu mengadakan atau memasang pecoret terutama untuk tempat-tempat yang memang udah susah banget dah.
Oke, gitu loh. Tetapi kalau memang, karena kalau seumpama, iya, betul, baru kita pasang P-coret gitu. Karena kalau seumpamanya semua ruas jalan yang tidak boleh parkir itu tidak ada. Dipakai, harus pakai P-coret, bisa bayangin. Semua pohon rambu kali semua. Betul nggak? Atau kita balik, kalau dia tidak ada P-coret boleh parkir, berarti Sudirman Tamrin boleh parkir dong. Berarti kita butuh semua dikasih rambu-rambu berarti Pak? Enggak dong. Untuk supaya disiplin semua masyarakat. Ya itulah, makanya kita lakukan adanya namanya penindakan. Memang penindakan kita yang kita lakukan belum efektif karena memang jumlah anggotanya, jumlah armada. Sosialisasinya juga kali Pak perlu ditambah karena biar nggak berantem kayak tadi. Saya mencontohkan baru saja kemarin terjadi lagi ada dari Dishub untuk merapikan jalan. Saya tahu itu trotoar dan lain sebagainya, tapi bagi mereka nggak bisa, ini tempat parkir. Apalagi di sekitar Jalan Pesanggerahan itu ada restoran dan lain sebagainya. Sepertinya mereka selalu pembenarannya seperti ini. Tidak ada sosialisasi kepada kita. Jalan ini setiap hari selalu dipakai parkir begitu. Apalagi kalau seumpamanya udah kata biasanya, iya itu yang tadi. Sebenarnya memang tidak boleh, ya kan? Makanya di sini dibilang bahwa pasal 140 mengatakan setiap perorangan atau badan usaha dia wajib memiliki garasi. Itu dia bukan untuk usaha, apalagi untuk usaha. Sangat-sangat wajib dia harus menyiapkan lahan parkir untuk konsumennya. Oke, jadi pelajaran yang bisa diambil siang hari ini, kalau misalnya ada jalan, terutama jalan protokol, tidak ada rambu, itu sudah pasti pakem, tidak boleh parkir. Jadi kalau ada rambu justru boleh di mana nih ya parkirnya? Kalau ada no parkir berarti harus ada bisa parkir ya? Ya, kalau ada P biru, yang tadi katakan P biru, biasanya ada P biru, di bawahnya ada keterangan, ya itu baru. Nah, jelas di situ ya, jelas. Ya di situ per jamnya berapa untuk motor, per jamnya berapa untuk mobil, kelipatannya seperti apa, dan dia nanti dilengkapi juga dengan marka. Apakah dia paralel, apakah dia berlajur, sirip begitu kan. Nah, seperti itu. Itu ketentuannya sudah ada semua. Sebenarnya kalau kita hidup taat aturan, seharusnya kita hadir Pak di sini media untuk mensosialisasikan lagi. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Ibu Ratna Sarumpait mungkin yang sedang menyaksikan Newsline. Jadi ternyata kalau jalan tidak ada marka, tidak ada rambu, justru tidak boleh parkir. Oke, Pak Andriansyah, terima kasih sudah hadir di Newsline. Jangan bosan ya Pak, kita ajak parkir lagi di Newsline. Iya, baik. Baik, kami akan kembali pemirsa dengan informasi dan untuk Anda tetaplah bersama kami di Newsline.